Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu kamu akan menemukan cahaya takdir yang membuatmu makin bersinar di tahun 2025. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Sun. Kartu kedua. Di sini ada Queen of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya Ace of Wands. Kartu keempat, di sini ada Knight of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya Five of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Emperor. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Three of Wands. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu akan menemukan cahaya takdir yang membuatmu makin bersinar di 2025. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Three of Wands. Nah, ini menggambarkan sebuah perubahan besar. Akan terjadi perubahan yang sangat signifikan di dalam kehidupanmu di tahun ini, di mana kamu akan benar-benar dapatkan perbaikan, keberlimpahan, ataupun keberkahan-keberkahan, bukan saja dalam bentuk finansial. Bisa dalam bentuk hubungan yang baik, bisa dalam bentuk teman dan sahabat yang saling support dan mendukung, ataupun dalam bentuk hubungan-hubungan antara kamu dan orang sekitarmu yang menjadi semakin hangat, harmonis, bahkan sangat bahagia dari tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan, ya, karena kamu benar-benar telah mampu menjadi seseorang yang tidak pernah menyerah akan keadaan, ya. Walaupun di tahun-tahun sebelumnya kamu begitu sulit untuk maju, begitu terpuruk, begitu sempit keadaannya, tetapi kartu ini menggambarkan di mana kamu selalu siap untuk move on, selalu siap untuk meninggalkan masa lalu dan berdamai dengan keadaan. Jadi berapapun sulitmu di tahun-tahun sebelumnya, tidak pernah menyurutkan semangatmu untuk tetap mengayuh perahumu ke tempat tujuan yang kamu inginkan. Walaupun di pertengahan jalan itu ada gelombang, ada angin kencang, ada arus air yang begitu sangat membingungkan kamu di dalam mengarahkan perahumu, tetapi kamu tetap mengayuh, ya, perahumu dengan penuh harapan, dengan penuh sukacita, dengan penuh hal-hal baik yang bisa kamu lakukan. Sehingga hal inilah yang akhirnya mengantarkan kamu di tahun 2025 ini benar-benar bertemu dengan cahaya takdir yang sangat baik, di mana akan membuatmu semakin bersinar, akan membuatmu semakin mampu mendapatkan hal-hal yang luar biasa, bahkan hal-hal yang terbaik di luar dari dugaanmu. Ya, bisa saja dalam bentuk kemajuan, peningkatan pada kegiatanmu, pada pekerjaan, pada bisnis, pada usaha. Karena kamu selalu menata semuanya dengan sangat baik. Apa yang salah, apa yang kurang, kamu perbaiki. Tata cara yang tidak sesuai dengan rencana ataupun tidak sesuai dengan
jalur yang tepat, ya kamu benahi. Jadi kamu selalu mengikuti regulasi-regulasi yang benar. Ada tata cara yang selalu ingin kamu perbaiki setiap harinya, setiap langkahnya. Sehingga mulai ada kemajuan, mulai ada peningkatan dari kegiatan-kegiatanmu. Nah, inilah yang membuat kehidupanmu akan berkelimpahan di tahun ini. Ya, yang mungkin dulunya banyak orang-orang yang salah paham, ya, bertentangan, beradu pendapat, ataupun ada permasalahan yang tak kunjung selesai antara kamu dan orang sekitarmu. Di tahun ini, semua hubungan menjadi cair, menjadi lebih baik. Yang dulunya mereka salah paham terhadap dirimu, bertentangan, bertolak belakang pemikirannya. Nah, di tahun ini, mereka akan mulai menyadari dan mengakui ternyata benar juga ya cara pandang si dia. Nah, mereka berpikirnya seperti itu terhadap kamu. Karena apa? Karena mereka mulai melihat nih, ada kemajuan, ada peningkatan yang di dalam kehidupanmu yang kamu lakukan. Ya, yang dulunya mereka selalu berselisih paham, selalu menghindar di saat ingin menyelesaikan permasalahan. Nah, baru-baru ini mereka mulai menyadari ya bahwa oh, ternyata ada baiknya juga ya kita benahi hubungan ini. Karena kita lihat, karena mereka lihat ya, dengan mereka berteman, bersahabat dengan kamu, berada di lingkungan kegiatan kamu, ternyata banyak hal-hal baik dan hal-hal positif yang bisa kamu bagikan untuk orang sekitarmu. Nah, dari situlah mereka kembali ingin berteman, ingin bersahabat. Nah, inilah perbaikan dari hubungan. Dan tentunya dengan keberlimpahan, ya, dengan hal-hal yang mulai lebih baik yang kamu dapatkan di tahun ini. Tentunya keluargamu, orang yang kamu sayangi, kehidupannya akan jelas terangkat naik dari apa yang terjadi di kehidupanmu di tahun ini. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Sun. Nah, benar kan? Sun adalah matahari, menggambarkan kesuksesan, keberhasilan, keberlimpahan. Bahkan kamu mulai mampu memetik hasil-hasil yang baik, buah-buah yang manis dari apa yang kamu tanamkan dan kamu jalankan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang kamu adalah seorang yang memiliki kepercayaan, yang memiliki keyakinan bahwa jika yang kita tanamkan hal baik, maka yang akan kita petik adalah hal baik. Yang kita tanamkan adalah kegigihan, dedikasi, motivasi untuk terus maju dan bangkit. Tentunya kita akan dapatkan hal-hal yang luar biasa yang di luar dugaan kita terjadi di tahun ini. Tetapi sebaliknya, jika yang kita tanamkan adalah hal-hal buruk, hal-hal negatif, ketakutan dan keraguan-raguan, maka jangan pernah berharap kita akan mendapatkan hasil yang baik dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Nah, inilah keyakinan yang kamu miliki. Sehingga akan ada kesuksesan, akan ada keberhasilan, akan ada keberlimpahan untuk hidupmu di tahun ini. Seperti tergambar pada kartu ini ya. Kamu benar-benar berada ya di padang bunga matahari yang begitu indah dan cantik. Di bawah sinar matahari, bunga-bunga mulai bermekaran, mulai tumbuh subur dari benih yang baik yang kamu tanamkan selama ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Queen of Wands. Nah, benar kan? Jadi ada kemandirian di dalam dirimu. Kenapa kamu dapatkan keberhasilan, keberlimpahan? Kenapa kamu semakin bersinar di 2025 ini? Karena kamu selalu menjadi orang yang mandiri, tegak berdiri di atas kakimu sendiri. Dan kamu tentunya seorang yang penuh semangat, seorang yang energik, tidak pantang menyerah, tidak mudah terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif. Ditambah dengan rasa empati yang tinggi, jiwa sosial yang baik antara kamu dan orang sekitarmu. Sehingga hal inilah yang melipat gandakan
keberkahan dan keberlimpahan hadir bertubi-tubi ke dalam kehidupanmu di tahun ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, benar kan? Ya, akan ada kesempatan baru, peluang baru, tugas baru, pekerjaan baru, ataupun tawaran-tawaran yang menjanjikan lainnya. Dan ini datang karena apa? Ini jelas bukan datang karena begitu saja. Ini datang karena ada sebab dan akibat. Kenapa kesempatan mulai terbuka? Kenapa peluang mulai muncul? Ini dikarenakan rasa percaya, rasa yakin yang tumbuh dari orang sekitar terhadap dirimu. Jadi mereka mulai berpikir, loh kenapa tidak aku beri kesempatan kepada si dia? Toh ternyata jelas-jelas aku sudah lihat bagaimana kemajuannya. Bagaimana dia terus bangkit di saat diterpa oleh begitu banyaknya persoalan. Dan inilah yang membuat kamu akan semakin bersinar di tahun ini, di mana orang-orang mulai percaya dan sangat respek serta menghargai dirimu saat ini. Sehingga peluang dan kesempatan bermunculan dengan sangat baik untuk hidupmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, ini adalah menggambarkan memang kamu orang yang selalu waspada. Orang yang sangat hati-hati, orang yang sangat mampu menjaga sikap, attitude, cara komunikasi, ataupun cara berpikir yang baik dimanapun kamu berada. Ya, sehingga hal inilah yang membuat kamu semakin diyakini, semakin dianggap, semakin dihargai dimanapun kamu berada. Karena kamu gak pernah ingin sekalipun apa yang keluar dari dalam dirimu dapat menyakiti, melukai, atau bahkan membohongi dan membodoh-bodohi orang lain. Inilah salah satu juga alasan kenapa kamu akan semakin bersinar di tahun ini. Karena kamu orang yang sangat hati-hati, sangat menjaga sekali apa yang keluar dari dalam dirimu agar tidak merugikan, mengganggu, atau bahkan melukai orang lain. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, jadi inilah ya yang kamu terima, yang kamu hadapi, yang terjadi di dalam hidupmu beberapa tahun sebelumnya. Di tahun-tahun sebelumnya, di mana kamu selalu kalah oleh keadaan, kalah oleh situasi, ya, kalah oleh ambisimu sendiri, di mana kamu selalu dapatkan situasi yang tidak baik-baik saja, keadaan yang selalu tidak seolah-olah tidak berpihak kepada dirimu. Tetapi hal inilah yang akhirnya membuat kamu menjadi terus bangkit, menjadi terus penuh semangat untuk bagaimana bisa merubah situasi ini menjadi situasi yang lebih baik. Bagaimana kamu agar keluar dari keadaan ini. Dan kekalahan-kekalahanmu di tahun-tahun sebelumnya telah memberimu pelajaran yang sangat banyak dan berharga. Jadi kesalahan yang lalu tidak kamu lakukan kembali. Kamu rubah metodenya, kamu rubah caranya. Kamu cari regulasi-regulasi yang baik dari apa yang kamu lakukan. Sehingga kekalahan dan situasi yang tidak baik-baik saja di tahun sebelumnya telah menjadikan bekal, telah kamu jadikan pengalaman yang berharga untuk langkahmu ke depannya. Sehingga di tahun ini kamu akan dapatkan situasi yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Emperor. Nah, ini adalah mungkin lebih dikatakan lebih kepada prinsip ya. Kamu memegang teguh prinsip, yaitu kamu selalu tegas. Seorang yang tegas untuk hidupmu sendiri. Untuk apa yang kamu lakukan. Tegas bukan berarti keras, tetapi kamu tetap ya memiliki aturan-aturan yang baik yang harus kamu jalankan setiap harinya.
Walaupun dengan terus menjalankan aturan yang baik, cara-cara yang tepat, walaupun hasilnya nggak maksimal, kamu tidak pernah surut semangatnya untuk tetap memegang prinsip ini. Sehingga sikap tegasmu ini, ya, telah memberikan banyak manfaat, banyak kemudahan, banyak kemajuan untuk kehidupanmu di tahun 2025 ini. Jadi orang akan semakin percaya, semakin yakin, semakin nyaman jika berkegiatan dengan kita. Karena kamu orangnya komitmen. Orangnya menjunjung tinggi hal-hal baik, yaitu kejujuran, tanggung jawab, disiplin, tepat waktu. Nggak neko-neko, nggak ngoyo-ngoyo. Jadi hal inilah yang akhirnya dipegang pada orang-orang yang akhirnya mulai berpikir, ya, untuk memberimu kesempatan, memberimu peluang yang lebih baik lagi di tahun ini. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga temanku, ya, benar-benar akan semakin bersinar, akan semakin bertemu dengan cahaya takdir yang baik, yang luar biasa di tahun ini, di mana kamu akan benar-benar dapatkan keberlimpahan, derajat kehidupan dan kehidupanmu dan keluargamu terangkat naik, serta kamu mulai mampu berbagi banyak hal baik, berbagi banyak manfaat, berbagi banyak kebahagiaan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.